Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Di video kali ini ya, seperti teman-teman sudah baca di judul, kita akan membahas update dari rencana pembangunan tol yang ada di Pulau Sulawesi. Buat teman-teman Lucky Droni channel ya, mungkin sudah ada yang ngikutin ya. Kalau saya tuh 4 tahun lalu tuh udah pernah bahas sebetulnya rencana pembangunan tol di Pulau Sulawesi ya. Videonya yang ini teman-teman. Nah ini dia ya, kalau teman-teman buka channel saya, ini ada di bawah ya, perencanaan perkembangan pembangunan tol di Indonesia, dan salah satunya ada tol Trans Sulawesi ya, 4 tahun lalu ya. Nah tapi berbeda dengan 4 tahun lalu ya, di video kali ini saya akan membahas dengan sangat rinci ya dari data PUPR. Kalau sebelumnya data yang saya pakai untuk membahas rencana pembangunan tol Trans Sulawesi 4 tahun lalu pakai data ini teman-teman. Nah ini dia ya, ini adalah peta program jalan bebas hambatan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Bina Marga ya, dan ini merupakan 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia ya. Seluruhnya 18.000 km jalan tol saya sudah bahas di channel ini. Nah khusus untuk Pulau Sulawesi kita akan coba bahas ulang berdasarkan update dari data PUPR ya teman-teman. Kita coba lihat data yang kita akan bahas ya. Nah ini dia ya, mungkin ada teman-teman yang sudah mempunyai ya, karena ini memang sudah dipublish di internet ya. Ini data PUPR, kalau nggak salah dari tahun 2023 sudah dirilis teman-teman. Nah tapi seperti biasa ya, kan kalau data dari PUPR ini bentuk petanya ini nggak jelas gitu ya, maksudnya titik lokasinya, wilayahnya, area mana, di sekitar mana saja. Nah seperti biasa ya, saya coba analisa, kemudian saya coba pindahkan ke Google Earth agar bisa terlihat lebih jelas ya trase ataupun jalur pembangunan tolnya. Seperti yang tadi teman-teman lihat di awal ya. Kita coba ke peta Google Earth lagi ya teman-teman. Nah ini dia ya. Banyak di antara teman-teman yang nanya ya, Bang, coba dong minta ininya link trase jalur pembangunan tolnya. Linknya nggak ada ya teman-teman. Ini adalah Google Earth yang saya bikin sendiri ya, trase atau jalurnya ya, yang saya analisa secara mandiri agar kira-kira bisa mendekati gitu ya trase ataupun jalur pembangunan tol yang akan dibangun. Tapi ini sifatnya tidak fix ya teman-teman, hanya perkiraan saya pribadi saja ya. Tapi yang yang saya sudah buat sebelum-sebelumnya, jalur pembangunan tolnya mendekati dengan realisasinya seperti itu. Jadi saya memakai metode yang sama untuk bisa menganalisa trase ataupun jalur pembangunan tol yang akan dibangun di Indonesia ya. Karena memang untuk khusus tol-tol yang sifatnya masih rencana itu belum ada di BPJT ya, situs GIS BPJT yang sifatnya masih panjang begitu ya, perencanaan pembangunan tol. Kita coba lihat dari GIS BPJT ya. Nah ini ya, ini adalah peta GIS BPJT, dan yang ada hanya tol yang sudah beroperasi saja ya teman-teman, yaitu tol Manado Bitung dan tol yang ada di Makassar ya, tol yang sudah cukup lama nih ya. Baru itu aja yang ada di Sulawesi ya, tol yang sudah beroperasi dan sudah dibangun. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk pembahasannya ya teman-teman. Ya, karena ini banyak banget teman-teman, ini kayaknya videonya akan saya bagi-bagi ya. Karena kalau saya bahas semuanya ya, Sulawesi sendiri terdiri dari 6 provinsi. Itu akan panjang sekali videonya ya teman-teman. Nah, kita akan coba bahas dulu dari Sulawesi Utara, kemudian Provinsi Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Nah, yang pertama kita akan mulai dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita akan coba lihat daftar tolnya apa saja sih yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini adalah daftar rencana pembangunan tol ataupun yang sudah dibangun ya, satu ya, Manado Bitung ya, yang ada di Sulawesi Utara. Ada 6 ruas ya teman-teman, ada 6 ruas. Ya mungkin ada yang bertanya ataupun yang kesel gitu ya nonton channel ini, bahas tol mulu ya, bahas jalan tol mulu yang bayar gitu ya. Padahal sebetulnya ya PUPR ini perencanaannya bukan hanya jalan tol saja, tapi jalan non tol pun ada perencanaannya yang cukup banyak dan lebih banyak daripada jalan tol ya, karena akan mengakomodir wilayah provinsi ataupun kabupaten, dan juga ada jembatan, kemudian ada bendungan, dan masih banyak yang lain ya. Dan untuk rencana pembangunan transportasi pun ada tersendiri, tapi memang yang terlihat masif adalah pembangunan jalan tol seperti itu ya. Jadi jangan pesimis dulu ya teman-teman ya, pembangunan bukan hanya jalan tol saja, tapi non tol pun memang sedang direncanakan ataupun diupayakan untuk bisa dibangun. Oke, kita mulai dari Manado Bitung ya teman-teman. Total tol di Sulawesi Utara itu adalah 286 km yang terbagi menjadi 6 ruas. Yang pertama itu adalah Manado Bitung. Kita coba lihat ke
peta Google Earth ya. Ya, kita langsung bahas melalui peta Google Earth yang saya sudah buat saja ya teman-teman, biar lebih jelas gitu gambaran dari trase ataupun jalan pembangunan tolnya. Nah, untuk Manado Bitung ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri, ini memang sudah ada jalurnya jelas ya karena sudah beroperasi ya. Dan total panjangnya itu sepanjang 39,78 km. Nah, kemudian ya dari Manado ya, ini akan ada lanjutannya teman-teman ya, yaitu ruas tol Kairagi Mapanget ya teman-teman, yang ini ya, Kairagi Mapanget sepanjang 6 km ya, yang akan menghubungkan Bandara Samratulangi menuju ke Manado ya. Nanti dari arah Manado memang direncanakan ada akses bandara nih ya, akses tol menuju bandara dengan total panjang 6 km. Kemudian dari Kairagi ya, dari Kairagi kemudian akan dilanjutkan terus ke arah selatan ya, menuju ke Tomohon ya, dengan total panjang 19 km ya teman-teman, yang ini ya, 19 km dari Manado Tomohon ya, dari Kairagi tadi ya menuju ke arah Tomohon ya. Ya, cukup membantu sekali sih kalau memang ini benar dibangun ya. Karena memang jalan Trans Sulawesi cukup berliku-liku nih ya. Tapi kalau dengan adanya ruas tol ini bisa langsung bypass ke arah Tomohon, bisa jauh lebih cepat begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dari Tomohon ya, itu akan dilanjutkan kembali ke arah Amurang teman-teman ya. Ke arah Amurang dengan ruas tol yang cukup panjang nih. Berapa panjangnya kita coba lihat ya. Tomohon Amurang ya, 39 km ya. 39 km dari Tomohon menuju ke Amurang ya. Nah, kalau kita lihat dari peta dari PUPR ya, kita coba lihat ya, kita coba bandingkan ya teman-teman. Nah, ini tadi dari Tomohon ya, dari Tomohon kemudian ke Amurang. Bisa diperhatikan di sini ya, ini jalannya sepertinya rencana pembangunannya mepet gitu ya, nggak jauh dari jalan Trans Sulawesi ataupun jalan non tolnya ya. Nah, kita akan coba bandingkan dengan yang saya bikin. Nah, seperti ini kalau diaplikasikan ke Google Earth. Jadi memang akan melewati hutan ya. Hutan di Sulawesi Utara ini ya. Kemudian terus mengarah sampai ke arah Amurang ya. Amurang ini benar-benar kota di pinggir laut ya. Di tepi laut sisi utara Sulawesi Utara begitu ya, Amurang ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan lewat jalan biasa menuju ke Amurang, perjalanannya pasti jauh sekali ya. Memakan waktu tempuh yang sangat lama ya, dari Tomohon menyusuri jalan Trans Sulawesi ini ya, mungkin ya, terus kemudian ke arah sini ya, melewati hutan-hutan ya, yang jalannya mungkin nggak besar begitu, kemudian masuk ke arah Tumpaan, baru bisa masuk ke kota Amurang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Tomohon Amurang akan terkoneksi dengan tol dengan total panjang sepanjang 39 km ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dari Amurang sampai dengan Kaya ya. Nah, ini dia ya, Amurang sampai dengan Kaya, yang memang jalan Trans Sulawesinya sampai hari ini berada benar-benar di pinggir laut ya. Di pinggir laut sisi utara Trans Sulawesi ya teman-teman. Luar biasa ya kalau misalkan Amurang ini bisa masuk menyusuri ke sampai Kaya begitu ya. Nah, ini total panjangnya juga nggak pendek nih teman-teman ya. Total panjangnya dari Amurang sampai dengan Kaya itu 67 km ya. Lebih panjang daripada Tomohon Amurang ya. Amurang Kaya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan tidak masuk ke sini ya, kota Mobagu ya. Jadi memang tidak ada perencanaan ke arah tengah Sulawesi Utara dan langsung menyusuri sisi utara Sulawesi Utara menuju ke Kaya dengan total panjang tadi dari Amurang sampai dengan Kaya sepanjang 60-an kilometer ya, 67 km. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya, dari Kaya ya. Dari Kaya ini akan diteruskan lanjut ke arah mana nih? Ke arah ini cukup panjang juga nih, Atingola ya. Dari Kaya ke Atingola, benar-benar menyusuri sisi utara Pulau Sulawesi Utara ya. Benar-benar menyusuri karena memang jalan Trans Sulawesinya ada berada di ini ya, di sisi utara Sulawesi Utara ya, tepatnya ya. Bener-bener langsung motong aja gitu ya, menyusuri aja maksudnya. Jadi tidak masuk ke arah tengah dari provinsi Sulawesi Utara. Nah, dari Kaya sampai dengan Atingola ini juga cukup panjang nih panjangnya ya. Sepanjang 116 km ya, 116 km. Ini luar biasa panjang ya. 116 km. Nah, menuju lewati area Boroko ya.
Nah, ini sudah masuk ya, sudah mencapai batas antara Sulawesi Utara dengan Provinsi Gorontalo ya. Nah, di Gorontalo baru akan menyusuri ke bagian tengah ya. Nah, kita coba bahas ya, langsung aja ya teman-teman. Kita akan bahas untuk Provinsi Gorontalo. Nah, ini dia teman-teman. Untuk Provinsi Gorontalo ini total ruas tolnya ada 5 ruas untuk di Provinsi Gorontalo dengan total panjang 263 km. Kita akan lanjutkan lagi ya pembahasannya. Kita balik lagi ke peta Google Earth yang sebelumnya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dari Atingola ya. Atingola ini akan mengarah ke arah selatan Provinsi Gorontalo ya, menuju ke Isimu ya. Dengan total panjang ya, Atingola Isimu 48 km ya. Dari Atingola sampai dengan Isimu ya, melewati Genluma ya, menyusuri lah, benar-benar menyusuri kembali jalan Trans Sulawesi yang ada di pesisir ya, Pulau Sulawesi Utara dan Gorontalo menuju ke arah selatan, menuju ke kota Isimu ya, Datahu Isimu. Nah, seperti itu ya, Isimu. Kemudian kita lanjutkan kembali dari Isimu akan mengarah ke Isimu Marisa dulu ya, Isimu Marisa, kemudian baru ke Gorontalo. Nah, kita lihat dulu Isimu Marisa ya, yang ini ya, Isimu Marisa 110 km. Jadi mengarah ke arah barat dulu nih ya, yang memang cukup panjang nih Isimu Marisa ya. Kota Marisa di sebelah sini ya teman-teman, menyusuri kembali ruas jalan Trans Sulawesi dengan total panjang 110 km. Kemudian dari Marisa kemudian ke Molosipat ya, Molosipat. Nah ya, menuju ke perbatasan dengan Sulawesi apa nih ya, Sulawesi Barat kah ya, Sulawesi Barat kah, bener kah? Ya bener ya, Sulawesi Barat ya. Setelah Molosipat ya, dengan total panjang Marisa Molosipat itu 68 km. Cukup panjang ya. Dan ini jalan Trans Sulawesinya sekarang berpindah ke pesisir bagian selatan Provinsi Gorontalo ya. Tadi kan sebelah utara ya, tapi sekarang berpindah ke sisi selatan menuju ke Molosipat ya. Tidak mengarah ke arah utara ya, tapi ke bawah ya, ke arah selatan. Nah, kemudian kita balik lagi dari Isimu baru dilanjutkan ke Gorontalo ya. Isimu Gorontalo dengan total panjang 30 km ya, Isimu Gorontalo. Nah, baru masuk ke kota Gorontalo dengan total panjang 30 km. Kemudian dari Gorontalo dilanjutkan ada rencana tol Gorontalo Limboto ya. Dari Gorontalo menyusuri, ini danau ya kayaknya ya, Danau Limboto menuju ke arah Limboto dengan total panjang 7 km. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk Provinsi Gorontalo ya. Untuk Provinsi Gorontalo ada 5 ruas tol yang direncanakan dibangun ya. Luar biasa ya. Apakah bisa dibangun ya? Tapi ini memang sudah masuk dalam perencanaan PUPR ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita coba cocokkan lagi ya dengan peta dari PUPR ya. Yang kuning ini ya teman-teman. Nah, kalau dilihat ini kan gambarannya ya dari Boroko ya, dari arah Boroko. Nih ya, dari arah Boroko kemudian menuju ke arah Isimu ya, di sini ya Isimu. Ya, ruasnya kira-kira seperti ini. Kemudian dia terpecah ya antara ke arah Marisa dan ke arah Gorontalo dari Isimu. Nah, terpecah di sini ya. Ada bandara ini ya, ada bandara ya di sini ya, Jalaluddin ya. Bandara Jalaluddin Gorontalo ya, teman-teman. Sepertinya memang akan mengakomodir dari bandara ini sendiri ya untuk ruas tol ini. Kemudian ini mengarah ke Limboto ya. Nah, seperti itu ya. Ini tempat wisata yang luar biasa seharusnya nih, area Limboto ini ya, di sekitaran Provinsi Gorontalo ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi mengarah ke Provinsi Sulawesi Barat. Oke teman-teman, maaf sebelum ke Sulawesi Barat kita ke Sulawesi Tengah dulu ya. Maaf saya nggak hafal urutan dari pembagian wilayah di Pulau Sulawesi ya teman-teman. Jadi sebelum ke Sulawesi Barat di titik ini kita ke Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah dengan total panjang kita lihat ya ruasnya apa saja. Ruasnya ada 8 ruas ya dengan total panjang 811 km ya. Jadi ruas ini menggambarkan ruas tol yang masuk dalam provinsi terkait ya teman-teman. Jadi kalau tadi Gorontalo itu adalah ruas tol yang memang masuk dalam wilayah Gorontalo, dan saat ini Sulawesi Tengah
Ya, ini adalah ruas tol yang masuk dalam wilayah Sulawesi Tengah begitu ya. Nah, kita coba bahas kembali, kita lanjutkan ya dari yang tadi ya. Molosipat Kasimbar sepanjang 198 km, panjang nih ya ruas tolnya, kita lihat nih gambarannya ya. Dari Gorontalo ya, di sini ya, sekitar sini, kemudian menyusuri kembali ke arah selatan. Nah, kita akan lihat secara peta Google Earth ya. Nah, dari Molosipat menyusuri terus ya sisi selatan atau sisi sebelah kanan atau sisi sebelah timur ya, sisi selatan dan timur lah ya, menuju ke arah Kasimbar. Nah, di sini Kasimbar, perkiraan ya teman-teman. Ini sifatnya lagi-lagi saya ingatkan ini perkiraan ya, buat teman-teman yang penduduk atau warga asli sekitar sini, apakah benar Kasimbar adanya di sini posisinya? Ya, bisa tulis di kolom komentar. Ya, ini karena ruas tol yang cukup panjang, tadi panjangnya berapa tadi? 190-an ya. 198, hampir 200 km teman-teman ya, untuk Molosipat Kasimbar. Kemudian dari Kasimbar ya, ini akan dilanjutkan sampai ke arah Toboli ya. Toboli dengan total panjang Kasimbar Toboli sepanjang 59 km. Nah, ya dari Kasimbar menuju Toboli. Nah, kemudian di Toboli ada pecahan ya teman-teman, antara ke Palu dan ke arah Poso ya. Nah, kita coba bahas yang ke arah Palu dulu ya teman-teman, ke arah barat ya, sisi dari Sulawesi Tengah. Kita lihat dari Toboli menuju Palu itu panjangnya 23 km. Nah, dari Toboli ke Palu ya, ke kota Palu. Kemudian ada ruas tol berikutnya yaitu Mamuju Palu dengan total panjang 37,8 km. Mamuju Palu. Nah, menuju ke arah Mamuju. Nah, cukup jauh nih ya. Seperti yang tadi saya bilang ya. 38 km ya tadi ya. Mamuju Palu 37,8 km itulah yang hanya masuk wilayah dari Sulawesi Tengah ya, yaitu dari sini sampai ke sini saja. Jadi seperti itu membaca datanya ya teman-teman. Tapi secara total ruas harusnya jauh lebih panjang nih ya. Jauh lebih panjang dari Palu sampai dengan Mamuju. Nanti kita coba lihat yang di bagian Sulawesi Baratnya ya, sisanya ya. Itu berapa panjang ruasnya ya teman-teman, dari Palu sampai dengan Mamuju. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kemudian dari Taboli ya ke Poso ya 125 km. Nah, ini full nih ya, full Taboli Poso 125 km full yang berada di Sulawesi Tengah, dari Toboli ke arah Poso ya. Poso di sini ya posisinya ya. Di sini juga ada Bandar Udara Kasiguncu ya. Ada perencanaannya teman-teman ya, warga Poso ya. Ada perencanaan jalan tol dari Toboli ya teman-teman, 125 km. Dari Poso itu menuju ke Tindantana ya, Tindantana Palopo. Poso Tindantana Palopo sepanjang 97,3 km. Kita lihat ya, Polo Tindantana mengarah ke arah Palopo. Nah, ini dia ya. Poso ya, kemudian ke arah Tindantana mengarah ke Palopo ya. Jadi yang dihitung hanya Poso, Tindantana sampai sini aja ya teman-teman. Yang panjangnya tadi berapa tadi? 97 km. Nah, ini sudah masuk ke arah wilayah Sulawesi yang berbeda lagi ya. Bagian Sulawesi yang berbeda lagi. Nah, jadi Tindantana nanti akan dilanjutkan sampai dengan ke arah Palopo. Dari Tindantana, Palopo, nah kemudian ada Tindantana Morowali Kendari 251 km. Ini panjang banget nih ya. Tindantana Morowali ya. Ini ada rencananya ya teman-teman. Tindantana Morowali dengan total panjang 251,9 km sampai Kendari bahkan ya, sampai ke sini ya. Jadi total 251,9 km-nya hanya dari Tindantana sini sampai di titik perbatasannya di sini ya teman-teman. Dan berarti ruasnya jauh lebih panjang lagi ya. Bukan 251,9 ya, karena ini sudah masuk ke area Sulawesi Timur ya teman-teman ya. Sulawesi Tenggara kah ya? Ya, Sulawesi Tenggara maksudnya ya, Kendari ya, Sulawesi Tenggara. Ya, betul ya. Jadi di area Sulawesi Tenggara yang akan dimasuki ruas tol hanya di area Kendari saja yang menjadi kota besarnya ya teman-teman. Itu ya. Semoga bisa jadi informasi ya yang belum tahu ya dari perencanaan dari pembangunan ruas tol di Sulawesi ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada Pantolan Palu ya. Ya, sepanjang 19 km ya, Pantoloan Palu. Nah, tadi ya Pantoloan Palu ya mengarah ke arah utara
ke arah Pantoloan ya, di sekitar sini ya. Itu total panjangnya sepanjang 19 km. Gambarannya seperti apa di peta PUPR kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat, coba ini dia ya. Nah, dia mengarah menyusuri pinggir ya, pinggir apa ya, ini kayak ya laut ya. Laut tapi kayak ya apa ya namanya, saya lupa nih kalau ada beginiannya nih ya. Teman-teman yang tahu bisa tulis kolom komentarnya, saya agak lupa nih pelajaran waktu sekolah nih. Kalau ada menjorok selat kah ya, tapi kalau selat bukan begitu ya, selat mah putus ya, tapi kalau ini kan nggak putus begitu ya. Ya apalah namanya ya, teman-teman bisa tulis kolom komentar namanya apa nih kalau kayak begini nih ya. Nah seperti itu ya, Palu Pantoloan ya, menjadi ruas terakhir yang berada di Sulawesi Tengah ya, betul ya, Pantoloan Palu dengan total panjang 19 km dan total ruas jalan tol yang masuk ke wilayah Sulawesi Tengah sepanjang 811 km. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu ya, kita membahas 3 provinsi dulu dari rencana pembangunan tol Sulawesi. Kita akan lanjutkan kembali nanti untuk Sulawesi Barat ya, Selatan dan Tenggara ya. Kita akan bahas sisanya ya teman-teman. Oke, semoga menjadi manfaat ya buat teman-teman mendapatkan informasi terbaru ya, rencana pembangunan tol yang akan dibangun di Pulau Sulawesi. Kita nggak tahu apakah ini salah satu yang dipending dulu sama Pak Prabowo, mungkin ya, karena memang sifatnya masih dalam perencanaan, dan mungkin IRR-nya ya kalau saya tahu ya, itu mungkin masih minim sekali ya nilai untuk ruas tol ini bisa dibangun. Tapi Sumatera juga waktu dibangun Pak Jokowi juga masih rendah, tapi tetap dibangun juga. Kita tunggu aja urgensinya dari pembangunan ataupun rencana pembangunan tol di Sulawesi. Oke, kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.